Terima kasih Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqatis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Hingga kita pagi ini dapat hadir di Zoom ini karena ada nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom Al-Asani, walaupun berjauhan kita dapat mendengarkan, mempelajari dan Al-Quran. Pagi ini alhamdulillah kita membahas surah Al-A'raf ayat 184, 185, 186 dibimbing Buya Rizal, didampingi oleh Pak Mursid, dan sudah dibahas secara bersama-sama secara perubahan kata dengan Pak Hadri. Alhamdulillah kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nazirum mubin. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum babi ayyi hadisim ba'da'u Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yazu. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, apakah tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad itu tidak gila. Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan, lagi pemberi penjelasan. Al-A'raf 184. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit, kerajaan bumi, dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka. Lalu berita manakah lagi setelah itu
yang akan mereka percayai. Al-A'raf 185. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-A'raf 186. Firman-Nya ayat 184, awalam yatafakkaru ma bisohibihim min jinnah in huwa illa nazirum mubin. Mereka tidak merenungkan, mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad itu tidak gila. Mereka tidak merenungkan Muhammad itu tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan beri penjelasan. Jadi dia tidak bisa membuat orang mendapat petunjuk, tapi hanya sebagai pemberi saja sampai dan beri penjelasan dan peringatan hanya sampai di situ. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ayat 87 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna biruhil qudus afakullama ja'ahum rusulun mimma la tahwa anfusukum wastakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Di situ sungguh kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami telah mensusulkan setelahnya rasul-rasul dan telah kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, lalu kamu menyombongkan diri, lalu beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Al-Baqarah 87. Kemudian mereka menundukkan kepala dalam surah Al-Anbiya ayat 65 Allah berfirman, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian kepada kepala mereka menjadi tunduk berkata, sesungguhnya engkau hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Al-Anbiya ayat 65. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak mempercayai Tuhan dengan padahal mereka tahu bahwa berhala itu tidak bisa bicara, tetapi mereka masih tetap menyembah berhala. Itulah suatu kebodohan sehingga dia mengatakan kau tidak tahu bahwa berhala itu tidak berbicara, tetapi mereka juga berbicara dengan batu dan sebagainya. Nah, ayat ini dijelaskan juga dalam surah Yusuf. Perhatikan surah Yusuf ayat 39, ya sohibahi sijni arbabum mutafarriquna khairum amillahu wahidul qahar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dan ini pertanyaan itu menunjukkan bahwa tentu Allah lebih baik daripada Tuhan yang banyak itu. Jadi ayat ini mempertegas ayat surah Al-Anbiya 65. Itu surah Yusuf 39. Kemudian surah Takwir ayat 22, wasohibukum bimajnun. Nah, tapi mereka teman Muhammad itu bukanlah orang gila. Ayat ini membantah ayat sebelumnya bahwa mereka mengatakan Muhammad adalah orang gila. Inilah bantahan kepada mereka. Kemudian ejekan para orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad seperti dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an. Itu maksudnya dia tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang yang gila. Ini ucapkan orang kafir Muhammad untuk mengejek-ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berpaling dalam surah Ad-Dukhan ayat 14 Allah berfirman, summa tawallau anhum wa qalu mu'allamun majnun. Mereka berpaling darinya dan berkata, dia adalah seorang yang
diberi pelajaran dari orang lain, lagi pula seorang gila. Inilah ejekan tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, bahwa yang berasal bukan dari bangsa Arab, tetapi yang mengajarkan Nabi Muhammad katanya bukan bahasa Arab, menurut beberapa tafsir adas dari agama Kristen. Itulah tujuan para orang musyrik Mekah mengejek Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam firman-Nya ayat 185 Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad ibtaraba ajaluhum babi ayyi hadisi ba'dahu yu'minun. Nah, di situ dikatakan apakah mereka tidak memperhatikan. Nah, apa yang diperhatikan? Pertama, kerajaan langit. Dua, kerajaan bumi. Yang ketiga, segala apa yang diciptakan Allah. Yang keempat, kemungkinan telah dekat kebinasaan mereka. Jadi mereka apakah tidak memperhatikan hal yang empat itu? Lalu sesudah itu, berita manakah lagi yang setelah empat itu akan mereka percayai? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang kafir itu. Kemudian dijawab dengan ayat berikut, man yudlillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tuyanihim ya'mahu. Barang siapa disesatkan, dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-A'raf 186. Dalam surah Al-Maidah ayat 41 al-ayah Allah berfirman menjelaskan kepada kita, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlikalahu minallahi syai'a. Ulaika allazina lam yuridillahu yutahhira qulubuhum lahum fid dunya hizun walahum fil akhirati azabun azim. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang yang sudah tidak dikehendaki Allah mensucikan hati mereka. Di dunia mereka memperoleh kehinaan, di akhirat mereka memperoleh azab yang besar. Al-Ayah Al-Maidah ayat 41. Kemudian kita diperintahkan untuk memperhatikan dalam surah Yunus ayat 101 Allah berfirman, kulin zuru maza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Nya memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman, apapun diberikan tanda, dia tidak akan percaya itu. Maka dalam surah Al-An'am 70 al-ayat wazaral ladzina tahazu dinahum la'iban walahwan, gitu. Tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan atau permainan dan senda gurau. Jadi zaman sekarang kita lihat banyak orang mempermainkan agama, maka mereka itu harus ditinggalkan. Kepada mereka itu karena mereka mengolok-olok agama Allah, maka akan dibalas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 15 Allah berfirman, Allahu yastahzi'uhum wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita istiqomah untuk bertadabbur, beruraikan secara gramatika Al-Qur'an ini di Zoom ini. Mudah-mudahan kita dapat dipahamkan untuk ayat-ayat Al-Quran sehingga kita dapat mengamalkannya, kemudian kita mengimaninya dan kita mendakwahkannya. Itu harapan kita sehingga kita dimasukkan ke dalam orang yang beruntung.
Demikian, terima kasih. Dalam hal uraian ini, dalam apa yang tadabburi terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan. Itu adalah kelemahan yang ada pada kami. Semua kebenaran itulah milik Allah. Kepada Allah kita kembali, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.